Tawa itu tidak berhenti sampai lewat tengah malam. Kadang terdengar jauh, seperti dari arah pantai. Kadang sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakang pintu rumah. Warga dusun hanya bisa saling menahan napas dalam gelap, menunggu suara itu hilang. Tapi ketika akhirnya senyap, rasa lega tak pernah datang, karena senyap itu terasa seperti sesuatu yang sedang mengamati, bukan pergi. Pagi berikutnya, kabut belum juga terangkat. Matahari hanya menjadi bayangan samar di balik putih tebal yang menggulung dusun seperti kapas busuk. Para nelayan yang biasanya sudah melaut memilih berdiam di rumah. Tak ada yang berani mendekati air. Hadi berjalan pelan melewati jalan utama, mencoba mencari tanda-tanda Rani. Di tanah lembab, ia menemukan sesuatu. Seutas pita kecil berwarna merah, pita rambut yang biasa dipakai Rani. Tapi pita itu menempel pada segumpal rambut kusut yang basah dan terasa dingin, seperti baru diangkat dari dasar laut. Ada pasir halus menempel di helai-helainya. Saat Hadi menyentuhnya, ia tersentak. Rambut itu masih terasa seperti milik seseorang yang hidup. Di sisi lain dusun, Pak Leman kembali dari hutan dalam keadaan pucat dan limbung. Bajunya robek seperti dicakar ranting, tapi di lengan kirinya ada bekas goresan panjang, sejajar, dan terlalu rapi untuk disebut ketidaksengajaan. Ia gemetar saat bicara, dan suaranya hanya berupa bisikan terputus-putus. Katanya, ia mengikuti jejak tanah yang tergores menuju sebuah cekungan kecil di hutan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak telapak tangan mungil yang bertebaran di tanah lembab. Semuanya kecil seperti milik anak-anak, tapi jari-jarinya terlalu panjang dan bengkok ke arah yang salah. Beberapa jejak itu bukan tangan, melainkan sesuatu yang mirip insang terbuka, seperti daging yang terbelah. Dan di tengah cekungan itu, ia melihat bayangan tubuh kecil tengah berdiri membelakanginya. Bahunya sempit, rambutnya panjang menutupi wajah. Ukurannya seperti anak berumur 7 atau 8 tahun. Ketika ia memanggil, tubuh kecil itu perlahan menoleh. Tapi kulit wajahnya tampak mengelupas dan matanya hitam pekat tanpa batas antara pupil dan bola mata. Dari mulutnya menetes air bening bercampur darah. Pak Leman langsung berlari, sementara suara langkah-langkah kecil mengejar dari belakang, namun berhenti tiba-tiba saat kabut menutup pandangannya. Menjelang siang, kabut bergerak menuju pantai, dan untuk pertama kalinya permukaan laut terlihat jelas. Tapi laut itu kini tampak berbeda, warnanya lebih gelap, bukan biru melainkan hampir hitam. Di dekat dermaga, terlihat sesuatu mengambang. Pada awalnya, warga mengira itu hanya seonggok pakaian atau batang kayu. Tapi saat arus mendorongnya mendekat, bentuknya perlahan terlihat. Tubuh manusia tanpa kepala. Kulitnya pucat kebiruan dan penuh guratan seperti cakaran dalam. Dari bagian lehernya yang putus, benang-benang lendir menggantung seperti rumput laut. Tubuh itu mengenakan baju yang mereka kenali. Itu pakaian salah satu nelayan yang hilang beberapa tahun lalu. Lelaki yang konon tenggelam di badai tanpa pernah ditemukan jasadnya. Tubuh itu bergoyang pelan di air, seakan baru saja muncul dari kedalaman yang sangat jauh. Saat mayat itu hampir menyentuh dermaga, sesuatu yang lain terlihat di bawah permukaan air. Puluhan bayangan kecil bergerak cepat, seolah banyak tangan mungil merayap dari dasar laut, menarik tubuh itu ke permukaan sebelum kabut turun kembali menutup semuanya. Hadi menarik napas gemetar. Ia baru menyadari sesuatu. Bekas jejak berselaput yang ia lihat 2 malam lalu bukan hanya milik satu makhluk. Ada banyak, terlalu banyak. Sore itu, lonceng dusun dibunyikan pertama kalinya dalam puluhan tahun. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah pucat dan mata memerah. Kepala dusun berdiri dengan suara yang dipaksakan tegar.
Ia mengambil laci tua dan mengeluarkan sebuah buku kulit berdebu. Katanya, buku itu telah disimpan secara turun-temurun dan hanya boleh dibuka saat dua penjaga alam mulai bergerak. Sampulnya retak, dan di halaman pertama tertulis tangan yang gemetar. Labuhan Haji bukan tempat tinggal, ini tempat penampungan. Hening panjang menyelimuti ruangan. Di luar, kabut kembali turun, dan dari arah laut terdengar suara gemuruh seperti ribuan napas ditahan bersamaan. Dari gunung terdengar suara lain, suara tanah yang retak, pelan tapi jelas. Malam belum tiba, namun sesuatu sudah datang lebih dulu.